Pada pagi ini kita bawakan tema insya Allah keutamaan atau keistimewaan menjadi umatnya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, ada perbedaan ketika kita mengetahui usia atau umur umat Nabi Muhammad dan umat terdahulu. Ada di Quran suratnya ke-29. Surat itu namanya Al-Ankabut, ayatnya yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan. Allah telah mengutus nabinya yang bernama Nabi Nuh. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi, kepada kaumnya. Falabitha fihim, Nabi Nuh bersama dengan kaumnya alfa sanatin, yaitu 1000 tahun, illa dikurangi khomsina ama, 50 tahun. Jadi berapa tuh? 950. Tapi Bapak Ibu, kalimatnya di Quran bukan angka 950, tapi angkanya berapa tadi? 1000 dikurangi 50. Sama penyebutan Asmaul Husna pun bukan hanya disebut dengan angka 99 dalam Sahih Al-Bukhari, tapi disebutnya dengan sebutan mi'ah illa wahidah, 100 kurang 1. Berapa 100 kurang 1? 99. Kenapa disebut 1000 kurang 50, 100 kurang 1? Tujuannya litakid, untuk menekankan, sama seperti al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Kiamat, apa itu kiamat? Dan kamu tahu nggak apa itu hari kiamat? Makanya tujuannya adalah untuk apa tadi? Penekanan. Jadi Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya selama 1000 kurang 50 tahun atau 950 tahun. Jadi kita bisa pahami ternyata usia umat-umat dahulu umurnya panjang-panjang. Itu usia dakwahnya Bapak Ibu. Usia dakwah Nabi Muhammad kan 23 tahun. 13 tahun beliau berada di Mekah, 10 tahun beliau berada di mana? Madinah. Totalnya 23. Dan usia beliau mendapatkan wahyu ketika masuk usia berapa tahun? 40 tambah 23 sama dengan 63. Maka Rasulullah lahirnya Senin, wafatnya Senin, dan dimakamkannya Selasa. Ulangi ya, Rasulullah dilahirkan hari apa tadi? Senin, bukan Senin, itu makraman. Senin ya. Senin apa Senin nih? Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin, di makam wafatnya
wafatnya juga pada hari Senin, tapi dimakamkan Selasa. Kalau ingat hadis Nabi asri'u bil janazah, beliau Rasul mengatakan segeralah dalam kepengurusan jenazah. Tapi kenapa kok sahabat kala itu lama sampai 1 hari? Banyak perbedaan. Di antaranya yang membuat sahabat lama menguburkan Rasul, salah satunya nih ya, dari sekian banyak alasan adalah ketika Abu Bakar Siddiq melihat jenazah Rasul dan beliau menciumnya. Ternyata bukan hanya Abu Bakar Siddiq yang memandikan jenazahnya Rasulullah, itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ucapan dua manusia yang dijanjikan surga ini ucapannya sama. Apa itu? Tibta hayyan wa mayyitan. Wahai Rasul, engkau sungguh sangatlah harum dikala masih hidup maupun sudah wafat. Maka Nabi Muhammad lama-kelamaan jenazahnya bukan malah bau, tapi malah harum. Makanya istri beliau namanya Ummi Salmah. Siapa tadi namanya? Ummi Salmah ini kecantikannya nggak kalah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ummi Salmah itu paling suka ketika Rasulullah tidur di tempat beliau itu mengumpulkan keringatnya Rasulullah masuk dalam satu wadah, dan kata Ummi Salmah, keringat inilah yang akan dijadikan wangi-wangian untuk putrinya. Makanya Ummi Salmah suka ketika berada di sisi ketiaknya Rasulullah. Makanya ibu ingin ikutin jejak Ummi Salmah, ya silahkan. Posisi ibu ada dekat dengan ketiak siapa? Rasanya bagaimana, Bu? Udah ngaji lagi ya, teruskan lagi ya. Berapa tadi usia? Berapa dakwahnya Nabi Nuh? Berapa tadi? 1000 kurang 50 atau 950. Yang bilang bukan saya ini yang bilang adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu adalah sepupunya Rasulullah. Bedanya terpaut kurang lebih 30 tahun lebih tua Rasulullah. Ibnu Abbas di masa kanak-kanak pernah dapat doa dari Rasulullah, dan doa ini masyhur. Apa doa Nabi Muhammad untuk siapa tadi? Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Ini doanya masyhur. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Mudahkanlah Ibnu Abbas menerima ilmu, dan jadikanlah Ibnu Abbas mudah menafsirkan Quran. Makanya siapapun yang menafsirkan Quran gak lepas dari dua pendapat, dua-duanya Abdullah. Satu, Abdullah bin Abbas disebut apa tadi? Ibnu Abbas. Yang kedua, Abdullah bin Mas'ud disebut juga dengan siapa? Ibnu Mas'ud. Bapak dan Ibu lebih percaya mana? Ucapan saya atau ucapan Ibnu Abbas? Tidak apa-apa, jangan gak enak sama saya. Lebih percaya mana? Ucapan saya atau Ibnu Abbas? Adik sehat semuanya. Tapi yang nyampein pagi ini siapa? Ibnu Abbas menambahkan usianya Nabi Nuh. Tadi kan dakwahnya 1000 tahun kurang 50. Usianya Nabi Nuh itu menurut pendapat Ibnu Abbas ditambah lagi 100 tahun. Jadi 950 ditambah 100 sama dengan berapa tuh? Berapa? 1050 tahun. Benar nggak? 1000 berapa? 50 tahun. Nanti Bapak, Ibu, Adik semuanya pulang dari sini buka Quran deh. Suratnya 71, nama suratnya adalah Nuh. Ayatnya ke-7. Di ayat itu dikatakan ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Pada
Jangan ke saya dulu ya. Ketika Nabi Nuh berdakwah, umatnya begini nih, tuh, masukin jarinya atau telunjuknya kemana? Ke telinga. Selama berapa tahun tadi Nabi Nuh berdakwah? 950 tahun berdakwah, tapi setiap Nabi Nuh berbicara, umatnya memasukkan apa tadi itu? Enggak, apa ini? Jarinya kemana? Ke telinganya. Berarti umatnya Nabi Nuh nggak mau mendengar. Itu ada di Quran surat 71 ayat 7 yang barusan saya bacakan. Dan nggak cukup sampai di situ. Wastaghshaw siyabahum, sini deh. Bajunya yang bagian bawah dinaikkan ke mukanya. Ini kalau saya mencontohkan sesuai aslinya, Bapak Ibu melihat kaos dalam saya. Makanya saya nggak contohkan sesuai aslinya. Bagian bawahnya ini kemana nih tadi? Berarti umatnya Nabi Nuh bukan hanya nggak mau mendengar, tapi juga nggak mau apa? Melihat. Tapi Nabi Nuh dalam berdakwah sangat sabar sekali. Makanya Nabi Nuh adalah satu dari 5 nabi yang mendapatkan julukan Ulul Azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Nuh dakwahnya 950, setiap berdakwah jarinya dimasukkan ke telinga dan bajunya ditutupi kemana tadi? Ke muka. Makanya siapapun yang berdakwah, ustadzkah, itu harus banyak sabar menghadapi jamaah. Benar apa enggak ini? Makanya ada nggak ustadz lagi tausiah, jamaahnya nyender, kakinya selonjor sambil agak merem sedikit. Jangan gak enak, ada apa tidak? Jangan ngegas, biasa aja. Ada kan? Makanya jangan baperan. Ustadz kalau baperan mendingan jangan jadi ustadz. Ada nggak ustadz lagi tausiah, jamaahnya main handphone? Ada nggak? Ada. Makanya ustadz jangan apa tadi? Baperan. Jangan, siapapun yang berdakwah di sini, jangan ada yang baperan. Jangan ada yang ambekan, dikit-dikit ngambek. Tapi saya dakwah di Pemalang, kalau ambekan bahasa Pemalang begini, apa tuh? Kalau Betawi, bahasa Betawi, saya di Cepete tinggalnya. Cepete itu bilangnya cekukan. Pernah dengar nggak begitu? Jangan baperan, jangan ambekan, jangan itu dalam berdakwah harus banyak apa tadi ini? Sabar, karena setiap manusia itu karakternya beda-beda. Bapak bisa buka Quran suratnya 88. Suratnya 88, nama suratnya Al-Ghasyiyah. Apa namanya tadi? Al-Ghasyiyah. Biar gampang ingatnya, ayatnya tuh ayat sesuai dengan nomor bioskop. Berapa ayatnya? Bukan iklan ya, biar gampang ingat aja. Apa Ustaz ayatnya? 2122. Suratnya apa? 88 Al-Ghasyiyah. Fazakir innama anta muzakkir. Nabi Muhammad itu hanya tugasnya menyampaikan. Dan di ayat 22, lasta alaihim bimusaitir. Nabi Muhammad nggak bisa menguasai umatnya. Sama-sama ya, yang kedua ya, Nabi Muhammad nggak bisa menguasai umatnya. Lagi bareng-bareng, Nabi Muhammad nggak bisa menguasai. Jadi kalau begitu, bisa nggak Nabi Muhammad memaksa umatnya untuk dapat hidayah? Enggak. Makanya ustadz jangan tuntut semua jamaahnya suka sama ustadz. Benar nggak ini? Ibu bapak jujur sekarang katakanlah, pagi ini bapak ibu suka nggak dengan saya? Yang suka sama saya, astagfirullahaladzim ya. Masya Allah, semoga ibu nenek yang sedang di pojokan, semoga pada sehat selalu ya Allah. Tapi kalau begitu jangan paksa orang ikutin kita ya Pak.
Ini garis bawah ini, buka ayat 88, 21, 22, jangan paksa. Dan Imam Syafi'i mengatakan, ikuti saya yuk. Ini kaul Imam Syafi'i, angkat suaranya ya. Laisa ahadun illa lahu muhibbun wa mubghidun. Imam Syafi'i mengatakan dalam hidup ini pasti ada yang suka, juga pasti ada yang enggak suka. Makanya membuat jamaah semua suka sama kita itu mustahil. Bareng-bareng ya. Membuat jamaah semua suka sama kita itu mustahil. Ibu diam dulu. Bapak sama saya suka apa enggak? Ya Allah, laki sama laki suka. Ya berarti kalau begitu membuat orang semua suka sama kita mustahil. Makanya dalam hidup ini ada yang apa tadi? Suka, dan ada yang apa? Enggak suka. Maka kita harus yakini banyak sabar, jangan baperan. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, setiap berdakwah telinganya diapakan tadi itu? Tutup, dan bajunya diapakan. Nah sekarang enak, ruangan masjidnya AC, jamaahnya pada fokus, dan Pak Gagat Masya Allah nih suara mikrofonnya juga enak. Dan bahkan saya lihat di samping masjid sudah pada sibuk mempersiapkan. Ada makan gak ini? Nah berarti harus bersyukur. Bayangkan Nabi Nuh berdakwah, Masya Allah. Biasanya kalau ustadznya nggak sarapan, pengurusnya pengertian. Diapain? Jadi Nabi Nuh tadi umatnya berapa tahun? Dakwahnya berapa tahun tadi? Kurang. Dari situ kita pahami usia atau umur umat-umat dahulu. Kalau tangan saya begini dahulu ya, umur umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Nah umur umat Nabi Muhammad ada gak yang sampai 950 tahun? Gak ada. Berapa Ustaz? Hadis Rasul mengatakan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatnya Nabi Muhammad rata-rata usia 60 sampai 70 sesuai rantangan saya ya. Umur usia umat Nabi Muhammad kata Rasulullah dalam satu hadis rata-rata kisaran antara 60 sampai berapa? 70, gak ada yang 950. Dan di hadis itu dilanjutkan wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan usia yang di atas berapa nih? 70 kata Rasul sedikit. Ini yang hadir pada pagi ini banyakkan yang di atas 70 apa yang di bawah 70. Nah, tapi banyak juga yang di atas 70. Kok Ustaz tahu sih? Dari posisi duduk. Nah, bedainnya dari posisi apa tadi itu? Duduk. Makanya kalau ada jamaah sambil selonjoran, betisnya dipijet-pijetin. Nah, ini berarti tandanya usia sudah berapa tahun tuh? Nah, maafin ya, jangan baperan ya, nggak boleh anggokan ya. Nah, ternyata Pak, hidup ini kalau nggak baperan, insya Allah kita tuh badan jadi apa? Sehat. Ya, coba ulang saya ya, hidup ini kalau nggak baperan, baperan itu apa? Ke bawah perasaan. Karena gini loh, dalamnya air laut kemungkinan masih bisa diapakan? Ukur. Ulangi ya, dalamnya air laut kemungkinan masih bisa diapakan? Ukur. Tapi dalamnya hati nggak ada yang bisa ukur. Makanya jangan terlalu ke bawah perasaan. Saya ada dakwah di kebun jeruk ya, di kebun jeruk tahun 2010 kurang lebih. Di depan saya ada bapak-bapak mukanya hitam asem gak enak dilihat. Pikir saya tuh bapak-bapak nggak suka. Setelah pengajian malah menghampiri saya dan dia bilang makasih Ustaz ilmunya, insya Allah saya amalkan.
berarti dia mukanya hitam asem gak enak dilihat, ya memang udah kodrat ciptaannya begitu. Cuma kita aja yang terlalu ke bawah perasaan. Sampai mana tadi itu saya terakhir ya? Usianya berapa tadi umat Rasulullah? Kisaran berapa tadi? 60 sampai 70. Dan yang usianya di atas 70 itu apa? Sedikit. Suratnya 30. Suratnya berapa tadi? 30. Surat 30 namanya Rum. Apa namanya? Ayatnya surat 30 namanya lengkapnya Ar-Rum. Ayatnya 54. Bismillahirrahmanirrahim. Suratnya Ar-Rum. Ayat berapa tadi? 54. Ini bagus sekali buat pandangan kita nih ya. Allahul ladzi khalaqakum min dhafin. Allah lah yang menciptakan kalian dalam keadaan lemah. Ulangi ya sama-sama. Allah lah yang menciptakan kita dalam keadaan apa? Lemah. Sini dulu nih, biar gampang nih, biar gampang Pak. Ini handphone lemah. Ya, tandain. Summa ja'ala min ba'di dhafin quwwah. Setelah lemah, Allah jadikan kuat. Nih, tengah kuat. Sama-sama. Apa ini? Ini apa ini? Nggak boleh ambekan ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya bahaya senjata makan Tuhan buat saya ini. Ya apa ini? Ini kan lemah. Ya ini apa? Kuat. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Dan setelah kuat Allah jadikan kembali lemah wasyaibah dan numbuh uban. Berarti pertama diciptakan dalam, sama-sama yuk dihafalkannya. Pertama diciptakan dalam keadaan lemah, setelah itu menjadi dan numbuh. Maka lemah yang pertama ini harus pakai tafsir, nggak bisa memahami hanya dengan akal kita. Harus pakai apa tadi itu? Makanya jangan sembarang menyampaikan Quran, menyampaikannya cuma pakai logika. Sini dah, ke saya dulu ya. TK-nya umum, SD-nya umum, SMP-nya umum, SMA-nya umum, kuliahnya umum, di kantor ikut pengajian. Udah berani dikit-dikit nyalahin orang. Bisa dipahami gak semuanya nih? Lah baru belajar agama kemarin sudah berani apa? Menyalahi orang. Gak boleh, belum tentu yang disalah-salahi itu lebih hina ketimbang yang menyalahinya. Benar apa enggak ini? Nah, gimana caranya? Yang pertama apa tadi nih? Lemah itu bayi. Masuk remaja dewasa jadi apa? Kuat. Setelah itu yuk sama-sama dong, jangan gak enak, yuk sama-sama ya. Setelah itu tua, lalu numbuh. Berarti orang yang ubanan menandakan kalau dia sudah itu tuh manusia begitu tuh umatnya Nabi. Bayi, remaja kuat, tua, dan meninggal umumnya lebih sedikit di usia yang di atas 70 lebih apa dia? Sedikit. Dan dikuatkan lagi suratnya 36. Surat 36 itu namanya Yasin. Ada pendapat dalam tafsir Yasin itu adalah nama lain dari Rasulullah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Pertama salatullah salamullah ala Toha. Toha itu apa Ustaz? Ada di Quran.
disebut nama lain dari Rasulullah. Salatullah, salamullah ala. Yang kedua ala Yasin, Habibillah. Makanya ada pendapat Yasin itu juga adalah nama lain dari siapa tadi? Suratnya 36, Yasin ayatnya 68. Wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi afala ya'qilun. Setiap umurnya dipanjangkan maka Allah kurangilah apa yang dalam ciptaannya di badannya. Gimana tadi? Umurnya panjang, diapakan di badannya? Dikurangi. Rambutnya udah mulai, giginya sudah mulai, kulitnya sudah berubah, kalau uban sudah bertabur, pandangan sudah mulai lamur, pendengaran sudah mulai kabur, makan pun gak kuat kecuali makan, tandanya udah dekat sama lubang. Tapi ada nggak Ustaz masih muda meninggal duluan? Nggak, jangan bilang banyak dong. Ada apa enggak? Setiap kebaikan dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Dan jumhur mufassirin mayoritas bicara paling sedikit. Ulangin sama-sama ya. Setiap kebaikan pahalanya dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ya Allah, yang blonjor sambil nyender, semoga panjang umur. Maaf, saya nggak mengada-ada. Saya punya kawan lama di Madinah, itu meninggal dunianya sedang duduk pengajian nyender. Makanya yang nyender nih hati-hati ya. Setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi berapa tadi? 10. Ini garis bawahi paling sedikit. Coba fokus adik semuanya. Berapa setiap kebaikan dilipat gandakan pahalanya sama Allah? Dan itulah dalil yang disampaikan Rasulullah ketika beliau menyampaikan puasa sunnah. Puasa sunnah ini adanya 3 hari. Kalendernya pun bukan miladiah tapi hijriah. Beliau sendiri yang mengatakan puasa sunnahnya 13, 14, 15 karena bulannya sedang Badar Purnama. Ketika itu banyak pendapat temperamen manusia di muka bumi karena cahaya rembulan cerah, maka temperamennya lagi apa? Tinggi, naik. Maka disunahkan untuk meredamnya dengan cara apa? Nama puasanya, ya Allah, yang hafid Quran semoga memudahkan ya Allah. Nama puasanya puasa apa? Apa Pak? Baik. Baik itu rumah. Ayamul bir. Apa tadi? Ayamul, ujungnya bukan tak. Kalau ujungnya tak berarti rumah. Kalau ujungnya tok berarti putih. Karena malamnya cerah. Berapa hari tadi? Maka setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi berapa? 10 kali lipat. Maka 1 hari kita berpuasa tanpa kita sadari sebenarnya kita seperti berpuasa selama 10 hari. Karena puasa itu jumlahnya ada 3, maka 3 hari kita berpuasa pahalanya Allah lipat gandakan menjadi berapa hari? Maka kalau ada yang tanya, ada gak amal ibadah ringan tanpa disadari seperti berpuasa selama 30 hari? Ada. Hanya bermodal puasa ayyamul bid sebanyak seperti berpuasa 30 hari atau 1 bulan, dan itu hanya dimiliki oleh umat Rasulullah. Umur umat terdahulu panjang-panjang, tapi umur umat Nabi Muhammad tapi berkualitas. Bisa dipahami gak semuanya nih? Ramadan yang udah ninggalin kita tuh beberapa bulan yang lalu. Puasa Ramadan kemarin kan 30 hari. Bener apa enggak? Setelah itu kita disunahkan Syawal. Syawalnya berapa hari? 6 atau 7?
6. Bisa dipahami ya, 30 hari setiap kebaikan dilipat gandakan 10, maka 30 dikali 10 sama dengan 300. 6 hari Syawal dikali 10 sama dengan 60, maka 300 ditambah 60 sama dengan, dan itulah hitungan kalender Hijriah. Nah sekarang hitung-hitungan pakai kalkulator. Umpama meninggalnya usia 50 tahun, biar gampang hitung. Berapa tadi usianya? 50. Apakah selama dia lahir sampai meninggal yang ditulis dosa dan pahala? Tidak. Tentunya ketika dia sudah masuk usia akil. Ada 3 manusia Pak, kalau berbuat kesalahan tidak tertulis sebagai dosa. Berapa tadi? 3. Yang pertama as-sobiyyu hatta yablugha, anak kecil sampai usia masuk akil. Maka kalau ada anak usia 3 tahun enggak sholat, dosa apa tidak? Tidak. Tapi kakek nenek bapak ibunya enggak sholat, dosa apa tidak? Dosa. Tuh. Kedua, an-naimu hatta yastayqidha, yang gak dihitung dosa adalah dia tertidur, tapi tertidurnya tanpa disadari atau tidak ya memang kalau tertidur nggak sengaja ya, dia tidur jam 11 siang, bangunnya jam 4 sore, meninggalkan sholat apa tuh? Zuhur, maka bangun di waktu asar. Banyak pendapat umumnya mengatakan sholat yang utama inilah suara yang saya nantikan dari tadi. Nah, terusin apa sarapan nih? Enggak bapak dan ibu nggak takut makanan dingin? Ustadz kira-kira dibungkusin nggak? Ada nggak Ustadz yang lagi tausiah ingatnya sarapan melulu? Yang mana dia orangnya? Sampai mana tadi tuh? Tunggu. Zuhur jam berapa? Apa tadi? Jam 11 dia tidur. Bangun jam berapa tadi? Kan ninggalin apa? Makanya kalau saya ditanya, saya mengatakan lebih baik diawali dengan asar dulu. Nyambung apa enggak nih? Baru kemudian zuhurnya diqom. Tapi itu jangan dijadikan kebiasaan. Ada berapa barusan yang nggak dihitung dosa? Kok 3? Ibu sehat semuanya. Baru 2 kan? Sekarang yang keberapa nih yang nggak dihitung dosa? 3. Bapak ibu lewat lampu merah Brawijaya. Di lampu merah Brawijaya itu biasanya ada laki-laki muda cengengesan sendirian. Bulan puasa, di tangan kanannya ada teh dingin diminum sama dia. Senyum sambil minum teh dingin, senyum. Kita buka, kita kasih uang. Ya Allah, senyum cengengesan bulan puasa, enggak puasa di tengah hari bolong. Kalau dia muslim, dosa apa enggak? Ya namanya cengengesan sendirian. Jadi makanya kalau besok bulan Ramadan insya Allah bapak ibu enggak puasa tapi enggak pengen dihitung dosa, ya udah di lampu merah cengengesan aja. Berarti orang apa itu? Ini 7 menitan ya? 10. Ada yang bilang 7, ada yang bilang 10, ada yang bilang 15. Terusin nggak nih? Berapa tadi usia wafatnya? Ya Allah mudahkan ya Allah. Usia wafat berapa tadi? 50 tahun. Usia akil batik saya pukul rata 12. 50 dikurangin berapa tadi? 12 sama dengan 38 tahun. Satu malam Lailatul Qadar lebih baik dari berapa tadi? 1000 bulan dibagi 12 berapa?
83, maka kita hitung aja 83,3 nya enggak 83 aja, dikali 83 sama dikali 38 dikali 83, 3154. Kalau seumur hidupnya dia selama 38 tahun setiap tahun dapat Lailatul, dia seperti ibadah nonstop selama 3154, dan ini mengalahkan umatnya Nabi Nuh karena ada Lailatul. Maka kalau begitu Nabi Nuh umatnya, umat-umat terdahulu nggak ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar hanya dimiliki oleh umatnya terakhir. Terakhir ya, pandangan ke sini dulu, adik, bapak, ibu ke sini. Tolong fokus. Kalau di pesantren Gontor namanya amaliyah tadris, pakai peraga. Pakai apa tadi? Peraga, pakai peraga. Sini dulu yuk, lihat. Ini umpama Masjidil Haram, ini umpama Masjidil Aqsa, ini Sidratul Muntaha. Fokus ya, sama-sama. Apa nih umpama? Masjidil Haram, ini Masjidil Aqsa, ini coba sesuai arahan tangan saya ya. Tolong angkat suaranya sesuai arahan tangan saya ya. Bingung ya? Ada nggak pusat yang ngerjain jamaahnya? Yang mana dia orangnya? Sini pandangannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari sini ke sini namanya Isra, perjalanan bumi. Sama-sama, dari sini ke sini namanya perjalanan bumi. Dalilnya kalau surat pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga Ali Imran, keempat kelima Al-Ma'arij, keenam Al-An, ketujuh Al-A'raf, ke-8 Al-Anfal, ke-9 At-Taubah, ke-10 Yunus, surat ke-11 Hud, surat ke-12 Yusuf, surat ke-13 Ar-Ra'd, surat ke-14 Ibrahim, surat ke-15 Al-Hijr, surat ke-16 An-Nahl, surat ke-17 Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil ilal masjidil. Maka dari sini dalilnya beda. Sekarang dari mana nih? Menuju dalilnya beda lagi. Suratnya 53 namanya An-Najm, ayatnya 13, 14, 15. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Nabi Muhammad di sidratul, di sampingnya ngelihat surga. Kalau surganya sudah ada, apakah bidadarinya udah ada? Pak Gagat mana Pak Gagat? Pak Gagat? Pak Gagat nggak ada. Oh ya udah, dia di sana ya Allah. Ya Allah, dia di halaman ya Allah. Sampai berserah selalu ya Allah. Nanti agendakan saya, judulnya insya Allah cantiknya bidadari surga. Dan berapakah jumlah bidadari yang menemani Bapak nanti di surga? Bapak siapa yang bukan? Udah maju lagi sini. Apa tadi namanya di sini nih? Sidratul, pandangan ke depan dulu, tutup tausiahnya. Nabi Muhammad dalam peristiwa bukan Isra Mi'raj, perjalanan langit. Kalau ini Isra, makanya pakai kode. Nabi Muhammad dalam perjalanan dapat perintah sholat. Benar apa enggak? Coba ke saya dulu pandangannya, berapa awal mulanya? 50 rakaat apa 50 waktu?
baru rokaat apa waktu? Waktu. Sekarang hitung-hitungan Pak, hitung-hitungan dalam sehari semalam berapa jam? 24 jam. Satu jam berapa menit? Maka 24 jam dikali 60. Jangan ngitung ya, sudah ngitung di rumah. 24 jam dikali 60 menit 1440 menit. Dibagi berapa tadi awalnya? Maka 1440 menit dibagi 50 waktu sama dengan 28 menit, 8 detik. Kalau umpama perintah sholat dalam sehari semalam sebanyak, maka setiap 28 menit, 8 detik kita ngapain? Jam 5 tausiah, setengah 6 berhenti dulu, ngapain? Setelah itu tausiah lagi, jam 6 berhenti dulu, ngapain? Ribet, apalagi pengantin baru. Jadi berapa sekarang? 5 subuh, zuhur, asar, maghrib, isya yang di awal tadi. Setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi berapa? Maka 5 waktu yang kita kerjakan, 5 waktu yang kita kerjakan, pahalanya Allah lipat gandakan menjadi, dan itu hanya dimiliki oleh umatnya Rasulullah. Time is over. Cukup ya? Enggak Bu, udah masuk. Allahumma sholli ala sayyidina subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.